Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Putri Prakasita. Hari ini aku bakal bahas seputar investasi, menjurusnya ke saham. Nah, buat teman-teman semuanya yang kemarin udah pada nanyain tentang investasi dan saham, sekarang kita bahas bersama teman aku, Mia. Nama aku Mia Hendriani Rahayu. Kalau aku perwakilan dari PT Favoris Sekuritas Indonesia, jabatannya sebagai broker ya, jadi perantara perdagangan saham. Kita sama siapa bareng dan sekarang aku lumayan melek sama investasi tuh gara-gara Mia, gara-gara nonton drama juga sih. Gara-gara drama Itaewon Class. Sekarang kan banyak banget ini ya, kalau drama-drama tuh udah kayak nyinggungin tentang investasi. Nah sekarang investasi sendiri tuh apa sih sebenarnya Mia? Investasi itu jadi beda dengan saving ya. Kalau saving kan nabung, kalau investasi itu kita berharap uangnya bertumbuh kayak gitu. Kalau nabung kan di reserve gitu ya, diamankan. Kalau investasi untuk nilainya bertumbuh kayak gitu. Dan kenapa kita harus investasi? Karena kalau misalnya kita nabung aja nih, bisa nabung aja nabung 1 juta, bisa sebulan juta. Cuman kan kena biaya admin, tiap saat kena biaya admin. Habis uang kita kalau misalnya cuma kita tabung, lalu kita juga ada inflasi. Uang 5.000 sekarang dengan uang 5.000 saat aku SD itu kan beda kan. Maksudnya SD 5.000 dapat makan pop ice, batagor, kayak gitu kan dapat pakai warung 5.000. Sekarang kan seblak aja nggak dapat 5.000 nggak pakai telur, nggak ini ya, kayak gitu. Jadi karena ada inflasi, ada ketidakpastian masa depan, jadi bisa kita nggak pernah mikir masa depan, spending terus belanja, jajan, nongkrong nggak mikir masa depan bakalan ada corona kayak gini kan nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalnya kita udah punya tabungan, kita punya investasi yang bertumbuh gitu kan, jadi menciptakan rasa aman lah untuk kita gitu kan. Minimal di saat kalau misalnya kita lagi nggak ada pemasukan, kita punya uang yang berkembang gitu. Iya, uang yang berkembang kayak gitu. Terus kan kita juga mau dorong hidup nggak gini-gini aja gitu, bertumbuh gitu. Misal biasa beli di Matahari baju, mungkin mau kan ke Zara gitu, ya, lebih fancy. Dengan investasi kan uang kita bertumbuh gitu kan, bisa lah jajan-jajan. Kan ada istilah namanya pasar modal. Nah, pasar modal sendiri tuh apa aja sih? Jadi pasar modal itu tempat bertemunya investor dan perusahaan yang bisa kita invest gitu. Bertemunya yang punya modal dan yang butuh modal, diawasi oleh OJK dan diatur oleh Bursa Efek Indonesia bersama KEPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Produknya banyak ya kalau pasar modal. Apanya tuh? Ada saham, ada obligasi, surat utang, ada SBN, surat berharga negara. SBN itu contohnya kayak ORI, obligasi retail atau sukuk, surat tabungan kayak gitu. SBL, saving battle bond kayak gitu banyak. Reksadana mungkin reksadana yang lagi populer banget, memang paling banyak pertumbuhannya tahun ini reksadana. Kita bakal bahas tentang saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Jadi bisa kamu jadi investor memberikan modal, nah kamu diberikan bukti kepemilikan karena kamu sudah menyetor modal tersebut, kamu diberikan sebagian kepemilikan perusahaan tersebut kayak gitu. Jadi bisa kamu beli saham Telkom, kamu bisa mengklaim kamu adalah pemilik perusahaan Telkom, Telekomunikasi Indonesia gitu. Atau kalau misalnya kamu aku pakai bank BCA, terus kamu beli saham BCA, nah lalu kamu bisa mengklaim kalau BCA itu adalah bank milik kamu sebesar lembar saham yang kamu punya. Mantap banget ya. Jadi maksudnya aku orang bukan siapa-siapa, tapi aku punya saham apa, berarti aku punya perusahaan bank BCA misalnya. Congkak dikit. Aku punya saham bank BCA. Nah terus Mia, banyak banget yang nanya, Put, nabung saham tuh aman gak sih? Katanya haram ya, terus katanya apa investasinya kayak gitu-gitu tuh gimana sih itu hukumnya di Islam atau aman enggaknya gitu? Kalau misalnya halal atau haram sih halal jelas. Ini ada fatwa MUI nomor 80 menyatakan kalau jual beli saham itu halal. Kalau untuk keamanannya aman sekali, karena untuk legalitasnya ya, karena kita diawasi oleh BI, terus
ada OJK juga untuk mengawasi perdagangan setiap hari kayak gitu. Jadi untuk legalitas dan hal-halnya itu oke. Lalu untuk jangka panjang juga bagus kan, karena kalau misalnya kita beli perusahaan yang bagus, kita beli sahamnya, perusahaannya bertumbuh, nanti kan kita terus dapat keuntungan dan dividennya gitu. Dividen, ya, menarik nih. Kata dividen kita tulis dulu. Nah, kalau misalnya nabung saham, kalau misalnya itu tuh kita kan ada untung ruginya. Nah, kita ngomongin untungnya dulu, nanti kita ngomongin ruginya ya. Untungnya tuh dari mana sih, terus ruginya tuh kayak gimana? Kalau untungnya itu dari selisih harga jual beli sahamnya. Misal kemarin nih, waktu bulan Maret itu saat awal-awal PSBB, semua orang itu pada jualan sahamnya, jualan sampai harga itu turun banget. Nah, saat kemarin itu sebenarnya bagus untuk masuk awal di pasar modal. Kamu beli saham waktu itu Telkom 2.600, kamu beli saham Telkom 2.600. Nah, sekarang harganya di pasar itu udah 3.500. Nah, bisa kamu jual sekarang, kemarin ya hari Jumat, itu berarti kamu untung 900 per lembar. Ya bayangin kalau kamu punya 1.000 lembar gitu, 900 iya. Lalu kalau misalnya kamu invest di perusahaan-perusahaan yang bagus, yang kamu tahu produknya, kamu percaya manajemennya itu bagus. Nah, setiap tahun dia rata-rata bagi dividen. Dividen itu adalah keuntungan hasil usaha. Jadi misalnya kemarin, tahun kemarin itu BCA bagi dividen 455 perak per lembar. Tapi bayangin kalau kamu punya 1.000 lembar, Beb. Jadi 455 dikali 1.000 lembar, 455.000 berarti. Wow, lumayan ya. Iya. Jadi keuntungan saham itu ada dari dividen dan kenaikan selisih harga jual dan beli. Capital gain. Namanya capital gain. Jadi ada dua teman-teman keuntungan dari saham itu. Ada yang pertama dari capital gain, yang misalnya kalian beli dengan harga murah, terus lagi diskonnya misalnya, terus kalian jual pas lagi tingginya, itu capital gain. Terus ada dividen, itu bagi-bagi hasil ya. Iya, hasil bagi-bagi hasil keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, lumayan juga nih. Sedangkan kalau ruginya gimana nih? Nah, kalau ruginya pasti ya, kalau high risk itu high return. Kalau misalnya returnnya tinggi, ya resikonya emang tinggi. Kalau resiko investasi di saham itu adalah satu, pertama kita bisa beli waktu Telkom misalnya 2.600. Nah, bulan kemarin September itu Telkom harga 2.500. Nah, jadi penurunan harga. Tapi menanggulanginya gimana ya? Udah, kalau misalnya kamu lagi turun harga sahamnya, ya udah jangan dijual gitu supaya tidak rugi kayak gitu. Lalu ada kalau misalnya perusahaan yang kita invest itu pilot itu jadi rugi, tutup kayak gitu ya. Tutup lalu ditendang dari bursa. Jadi dia kalau misalnya di bursa kan itu perusahaan terbuka. Kalau misalnya ditendang dari bursa berarti dia kembali jadi perusahaan tertutup. Jadi kamu punya saham di situ, tapi kamu tidak bisa perdagangkan di pasar, nggak bisa. Terus biasanya kalau udah di listing itu, apalagi di listing paksa, itu biasanya udah nggak akan berlanjut usahanya gitu. Jadi bursa ngamanin investor Indonesia supaya tidak invest lagi di situ karena bisnisnya udah kurang bagus gitu. Delisting, pilot, penurunan harga, kayak gitu sih. Listing, pilot, dan penurunan harga. Iya. Kalau misalnya yang tadi misalnya udah ditendang dari bursa, berarti kita nggak bisa pantau lagi di bursa gitu ya. Jadi fluktuasi harganya itu udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kamu masih punya nih, ada tuh namanya perusahaan Aqua dulu itu kan listing. Listing, tapi dia pas mau dibeli itu sama Danone, dia delisting, keluar dari bursa. Tapi itu kan karena sukarela delistingnya. Nah, ada juga yang delisting karena dia itu bisnisnya udah mau mati gitu. Itu ada namanya perusahaan Trap, kodenya tuh TRUB. Nah, itu tuh
udah di divesting paksa karena Kurang bagus harganya. Kalau misalnya kamu nih waktu itu masih punya saham truk itu ya udah gitu. Kamu kalau misalnya mau jual saham itu ya kamu harus cari orang, aku punya saham truk nih, perorangan, orang per orang, nggak pakai sistem kayak gitu. Aku punya saham truk, kamu mau beli nggak kayak gitu, ini aku punya 50 lembar misalnya. Ya gitu, jadi ribet. Dan lagian kalau misalnya udah delisting kayak gitu udah paksa lagi ya, delisting paksa ya gimana ya, maksudnya perusahaannya aja udah dipaksa keluar. Ya udah, jadi kamu kayak uang mati aja kalau misalnya udah di delisting gitu. Oh, lumayan juga ya. High risk, high return. Banyak banget yang nanya kayak, Put, aku dengar saham tuh kayak gini. Berarti kan sekarang kita ngomongin kayak investasi, rumor investasi yang kayak bodong lah istilahnya. Nah, aku tuh pengen tahu ke Mia, investasi bodong tuh kayak gimana? Soalnya kan benar-benar nggak tahu investasi bodong kayak gimana. Mungkin bisa kasih tahu ke teman-teman. Ya, jadi gini guys, investasi di bodong di Indo itu nih aku udah ada datanya. Per 20 Oktober 2020 itu yang kena investasi bodong ada 92 triliun. Oh, gede banget. Padahal transaksi di bursa itu sehari 6 triliun gitu. Maksudnya orang lebih percaya loh ternyata sama investasi bodong. Investasi bodong yang di sini yang paling gede-gede aja ya, yang kayak First Travel kayak gitu-gitu. Itu kan investasi bodong. Terus yang kemarin yang rame di Twitter itu ada arisan online. Terus ada Alimama kemarin itu kan juga. Pokoknya kalau cara ngebedain investasi bodong sama investasi legit itu, kalau investasi bodong misal kamu invest dong misalnya 50 juta aja, nanti returnnya pengembaliannya gitu, untungnya 10% per bulan. Jadi pokoknya yang ngejanjiin menggiurkan gitu ya, yang profit di depan dengan kepastian 10% per bulan itu pasti bodong, karena yang bunga bank aja, deposito bank itu kurang dari 4% per tahun gitu. Maksudnya dia siapa bisa janjiin 10% per bulan di keadaan pandemi gini, semua orang sulit uang gitu, perekonomian sulit. Itu pokoknya investasi bodong itu cara bedanya gitu, misalnya 10% per bulan, ya bunga deposito aja 4% kurang gitu kan. Terus produknya nggak ada. Kalau misalnya saham kan produknya walaupun nggak kelihatan dia scriptless kan, karena scriptless itu tuh bisa dihitung sebagai aset. Aset itu kan definisi aset itu menghasilkan capital gain dan bisa menjadi kolateral, menjadi jaminan. Aset itu ya konsep saham itu kan sebagai aset bisa dijadikan jaminan, karena kalau misalnya kamu nih nggak punya duit, terus hari Sabtu market kan tutup ya, market itu buka Senin sampai Jumat. Nah Sabtu itu tutup misalnya, terus kamu butuh uang, itu bisa loh digadein di Pegadaian. Maksudnya Pegadaian mau menerima itu dan memberikan kita pinjaman, berarti kan maksudnya itu ada gitu sebagai aset kayak gitu. Kalau investasi bodong kan gitu ya, jadi menggiurkan sekali gitu. Jadi pokoknya yang bisa menjanjikan return pasti itu cuma deposito bank. Kalau misalnya orang ada bilang ini returnnya pasti 10% per bulan gitu, udah bodong, nggak usah diikutin kayak gitu. Kalau di saham pun aku nggak pernah janjiin gitu berapa persen. Tapi kita ya seiring perbaikan ekonomi, terus vaksin mungkin nanti bakal ditemuin kan, ini juga sekarang lagi dibikin. Jadi nanti perusahaan juga kan akan recovery gitu, perusahaannya tetap ada. Terus kan maksudnya seiring berjalannya waktu kan nggak mungkin lah perusahaan juga mau diam-diam aja, pasti dia kan ekspansi, pasti dia kan bikin produk baru lah atau pabrik baru, berkembang lah gitu dengan modal kita itu. Berarti teman-teman yang kemarin tuh ada banget yang nge-DM aku, bilang dia murid waktu pas aku PPL, dia bilang, Bu, bener nggak sih kalau misalnya nabung saham tuh minimal tuh harus 50 juta katanya? Enggak, Pres.
dalam hati enggak perasaan. Iya, terus katanya kalau misalnya tiap bulan tuh kenaikannya 1 juta, kalau misalnya nambah lagi nanti 2 juta gitu. Aku tuh bingung kan, kayaknya enggak. Coba itu dari mana, coba di cross check lagi, kata kayak gitu kan. Teman-teman yang dijanjiin kayak gitu berarti bisa jadi itu adalah investasi bodong. Soalnya saham tuh nggak pernah ngejanjiin kenaikannya berapa persen, misalnya sebulan 10% itu enggak sama sekali gitu kan. Oke, lumayan mencerahkan. Sekarang aku nanya, kalau misalnya kita mau beli saham nih, itu tuh waktu terbaiknya kapan dan gimana cara memilih saham yang bagus? Waktu terbaiknya sekarang. Terbaiknya sekarang. Karena kan lagi pandemi gini, maksudnya hampir semua sektor terdampak kecuali pasar modal. Jadi malah bagus banget karena lagi pada diskon itu jadi kan turun harga dari harga normal sebelum pandemi. Itu lagi diskon banget. Terus emang semua terdampak ya perusahaannya. Kadang yang biasanya bagi dividen di bulan garam itu biasanya bagi dividen 2.600 per lembar. Sekarang enggak, cuman kan maksudnya perusahaannya survive lah sampai sekarang itu pendapatannya masih bagus. Jadi sekarang waktunya untuk beli saham yang bagus dengan harga murah kayak gitu. Sekarang waktunya yang terbaik. Cara milih saham, Cara milihnya yang bagus gitu. Jadi pilihlah perusahaan yang kamu kenal, kamu tahu produknya. Misal kamu provider apa? XL. Ada tuh XL, belilah saham XL karena kan kamu tahu nih produknya, kamu tahu, kamu pakai, kamu percaya kan karena kamu juga udah pakai gitu. Belilah produk XL. Misal bank pakai apa? Aku pakai Bank BCA misalnya. Pakai BCA. BCA beneran emang. Pakai Bank BCA, belilah saham BCA gitu. Pokoknya semua perusahaan yang kamu pakai, misalnya kamu suka Indomie kan pasti. Siapa yang nggak punya Indomie? Siapa yang nggak suka Indomie? Itu pasti makanan wajib. itu pasti sakit ya. Kalau makan Indomie sakit justru. Belilah saham Indofood, sama ada anaknya Indofood CBP juga itu beli. Terus misal sabun mandi itu Unilever itu banyak produknya. Jadi kalau untuk pemula pilihlah saham-saham yang kamu tahu produknya kayak gitu, kamu pakai juga karena kan kalau kamu pakai uang kamu juga kan nanti masuk ke mereka olah nanti dapat juga kan dividen, kalau dia bagi dividen. Jadi dari kita untuk kita gitu. Jadi makin banyak investornya itu, apalagi retail itu makin bagus karena uangnya ngalir juga gitu di kita gitu. Misalnya kita pakai produknya, kita bayar ke mereka nanti kan mengolah itu. Kalau untung kita dapat juga dividen kayak gitu. Terus kalau misalnya banyak yang beli ada capital gain-nya. Iya, kalau misalnya perusahaannya bagus kan banyak juga ditransaksikan. Nah, kadang kalau misalnya lagi BU butuh uang, jual aja. Karena kan kalau misalnya perusahaannya bagus ya harganya cenderung stabil. Kalau misalnya turun fluktuasi harian pasti ada. Cuman yang sampai nyender di harga 50 kayak gitu. Harga 50 itu harga paling rendahnya di bursa, nggak bisa turun lagi. Oh ya, di harga tuh 50 tuh udah paling rendah banget. 50 dan paling tinggi tuh berapa sih? Gudang garam ya? Gudang garam paling tinggi itu 40.000 satu lembar. Minimal beli 100 lembar, jadi sekitar 4 jutaan lah kalau mau beli gudang garam. Cara beli saham itu minimal tuh 1 lot namanya. 1 lot itu ada 100 lembar. Jadi kalau misalnya tadi yang harganya Rp50 kali 100 lembar, kali 100 berarti 5.000. Berarti cuma goceng. Wah, goceng murah daripada beli sebelah kayak ribu. Sebelah mah 5 menit habis. 5 menit habis, bener. Terus aku mau nanya, di saham itu ada yang namanya IHSG. Kalau misalnya kalian suka nonton TV, IHSG hari ini turun 1% misalnya, IHSG ini naik berapa persen. Nah itu IHSG itu apa sih Mia? IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi semua harga saham dibagi rata-rata, dibagi jumlah perusahaannya. Jadi misalnya ada sekitar 600 atau 700-an perusahaan, jadi semua jumlah harganya dibagi itu. Jadi kelihatan misalnya IHSG Jumat kemarin itu 5.700. sekarang lagi naik sih guys, karena kalau misalnya akhir tahun biasanya manajer investasi itu
ada caranya lah, namanya itu window dressing. Itu pasti naikin harga saham. Sekarang makanya cepat sekarang waktunya investasi saham. Terus cara nabung saham tuh kayak gimana sih Mia? Cara nabungnya Mungkin dijelaskan juga kayak Falbur itu apa sih? iya, jelasin dulu Falburi. Falburi jadi gini, struktur di pasar modal Indo itu pengawasnya OJK. Pengawas OJK. Terus yang kayak regulatornya itu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia membawahi anggota bursa. Anggota bursa itu adalah perusahaan sekuritas yang aku ini. Jadi ibaratkan Bursa Efek itu adalah mall dan sekuritas itu tenan-tenannya. Misal ya kios-kiosnya, misal mall, misal kamu mau beli kopi, kamu nggak beli kan ke TSM gitu, Trans Studio Mall, nggak kan? Kamu belinya ke tenannya. Nah, jadi kamu beli sahabatnya. Beli saham itu kan nggak ke bursa efeknya, tapi via anggota bursa, via sekuritas. Jadi mall itu misalnya bursa, kamu mau beli kopi, kamu ke mall ya kan, nggak ke Trans Studio Mall, tapi kamu ke Starbucks. Ke Starbucksnya produknya adalah kopinya itu adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar kayak gitu, misal kayak Telkom, BCA, Indofood kayak gitu. Jadi kalau Falburi itu perantara perdagangan di bursa kayak gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau beli nih, kalau misalnya aku misalnya langsung mau beli si saham misalnya, aku tuh berarti harus melewat sekuritas tersebut. Jadi nggak bisa langsung ke bursa. Nggak bisa, karena bursa itu regulator sebenarnya guys. Jadi misalnya kamu mau beli saham, kamu mau mulai, kamu daftar dulu ke sekuritas menjadi nasabahnya gitu. Lalu udah menjadi nasabah, udah daftar, nanti dibukain namanya rekening efek dan rekening dana nasabah. Nah, rekening dana nasabah itu kayak virtual account lah. Jadi untuk nyimpan duit kamu, untuk top up, untuk apa, lewat itu rekening dana nasabah atas nama kamu. Jadi bukan atas nama Falburi. Literally kita perantara, kita nggak pegang uang kamu, kita nggak pegang saham kamu itu disimpan di KSEI namanya, itu anak perusahaan bursa. Jadi bursa bersama KSEI dan KPI. KSEI itu Kustodian Sentral Efek Indonesia, KPI itu Clearing Penjaminan Indonesia. Bursa Efek bersama KSEI dan KPI itu kan mengawasi perdagangan. Terus kamu misalnya udah buka rekening saham, itu misalnya kamu top up ke RDN, rekening dana nasabah kamu, itu disimpannya juga bukan di Falburi tapi di bank kustodian. Jadi bisa kamu apa-apa transfer via RDN kamu itu. RDN kamu itu disimpan di bank kustodian, transfer ke situ, terus kamu transaksinya via aplikasi. Jadi kita anggota bursa itu cuma mengenakan fee untuk setiap transaksi kalian. Itu pun diatur, jadi fee misalnya setiap kalian beli itu 0,25% fee untuk Falburi. Kalau beli 0,15%, kalau jual 0,25%. Kalau beli 0,15%. Iya. Kalau beli kalau jual kena pajak ya, pajak PH 0,1%. Jadi itu kalau kita sih udah kayak gitu aja, nggak ada biaya admin kayak gitu. Dan aku juga mau ngelurusin kalau misalnya investasi saham itu sebenarnya tidak semahal itu, tidak se-eksklusif itu. Jadi malah pemerintah itu kalau tiap bulan Oktober, November gitu ada namanya bulan inklusi keuangan. Itu tuh beneran literally semuanya kayak OJK, bursa kayak gitu bikin acara supaya yang keuangan gini kayak jasa keuangan kayak gini itu inklusi gitu, melibatkan semua orang, jadi tidak eksklusif kayak gitu. Jadi emang enggak semahal itu karena emang program pemerintah pun supaya orang semua kenal kayak gitu. Jadi bursa dan beberapa anggota bursa menyediakan namanya program nabung saham. Jadi cuman 100.000 aja guys, bisa 100.000. Kamu dulu tuh 100.000. 100.000, mulai dengan 100.000. Sekarang pokoknya berapa? Banyak. Jadi ya start small, start now lah kalau menurut aku.
udah bisa makan yang biasa buat makan di abnormal mungkin sekarang atau yang kayak all you can eat kayak gitu 100.000 sekarang buat nabung usaha. Lagian kan maksudnya sekarang kan mungkin orang juga menahan spendingnya kan. Ya daripada ditahan disimpan di tabungan, mendingan bergeraklah di investasi. Terus cara nabungnya, jadi dimulai dari cara buka saldo itu kayak gimana sih? Oh ya, cara buka rekening Salbri nanti kontak saya aja, nanti dikirim linknya karena kita sekarang karena pandemi gini nyediain namanya registrasi online kayak gitu. Apalagi kalau misalnya yang punya rekening BCA itu bisa langsung online, semua online, nggak perlu datang ke kantor, nggak perlu isi formulir kayak gitu. Nanti verifikasi via telepon, terus sama kayak via foto selfie, KTP kayak gitu lah, standar kayak gitu. Terus nomornya boleh sebutin sih? Boleh. Sebutin aja karena nomor aku nggak ada privasi. Sebutin. 0857 212 85233. Oke, nanti aku cantumin di sini. Nah, kayak gitu, nanti dikirim linknya, verifikasi, dibikinkan dulu RDN, udah bikin RDN, terus kamu setor ke situ, setornya kayak transfer biasa antara rekening BCA gitu, nanti dikirimin username dan password untuk masuk aplikasi Salbri gitu. Nanti kalau misalnya masih agak kurang ngerti gimana cara operate aplikasinya, nanti aku pandu cara misalnya beli sahamnya. Misalnya mulai beli apa dulu nih, 100.000 bisa beli Sido Muncul, itu tuh harga 785 perak per lembar, berarti sekali beli 100 lembar satu lot itu berarti 78.500 belum fee. Tuh 100.000 kembalian pulang, Kembalian lagi dan Sido kamu Muncul. iya Sido Muncul selama orang Indonesia masih masuk angin, masih minuman. Putih juga punya ya. Putih juga punya. Aku juga punya Sido Muncul. Iya, mulainya juga ya Sido Muncul. Enggak ya, beli antar. Beli Sido Muncul. Terus apa lagi ya, harga 500-an itu, 500 ada ya? banyak sih. Lihat aja. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian mau tanya-tanya ke Mia, kira-kira aku punya uang segini nih, kira-kira beli saham apa ya? Bisa kontak aja ke Mia. Soalnya aku juga kayak gitu, kalau kadang-kadang abis gajian, aku tuh pingin nabung saham apa ya, nanya dulu ke Mia, aku punya uang segini nih, kira-kira apa yang bagus? Put ini put lagi bagus, atau apa yang di Indonesia sama Mia. Oke, aku bakal bikin kesimpulan ini ringkasan kali ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang pada nanyain nabung saham kayak gimana, jadi nabung saham tuh mudah banget dan harus mulai dari sekarang. Karena kalau nggak sekarang, jangan nunggu tua kalian buat investasi ya. Sayang gitu, umur kalian masih pada muda, apalagi yang masih pada single. Mulai aja dulu, dari mulai 100.000 pun bisa gitu. Terus aman banget saham ini karena udah diawasi sama OJK. Terus halal juga, udah ada fatwa MUI-nya yang nomor 80 itu. Jadi kalian yang bilang saham tuh apa, riba segala macem, ya mungkin dari produknya aja kali itu ya, dipilihnya dari produknya. Oh iya, nanti juga kan maksudnya kalau yang nggak mau riba, ya udah kalian jangan beli saham bank kayak gitu. Jadi bursa itu kan ngeluarin juga indeks syariah, itu dia evaluasi tiap per 6 bulan itu kalau nggak salah ya. Jadi termasuk saham-saham yang syariah mana aja. Nah kalau misalnya takut riba, masuk ke saham kayak gitu. Saham ada saham syariahnya, daftar saham syariah. Daftar saham syariah. Kalau nggak salah di indeks juga ada BRI syariah ya. Ya, kalau misalnya bank BRI syariah. Jadi perbankan. Pokoknya itu gimana kalian aja, nanti kalian bisa konsultasi sama Mia. Itu aman banget. Terus kalau untung ruginya kayak gimana, untungnya mungkin dari dividen dan capital gain tadi. Dan kalau ruginya mungkin kalian harus lihat dulu sih perusahaannya. Kalau misalnya perusahaannya udah kolaps nanti ketendang, mungkin kalian itu bakal rugi di sana kali ya. Sama kalau misalnya lagi down dan kalian nggak tahu perusahaannya kayak gimana, mungkin kalian bakal pusing sendiri. Tapi kalau kalian tahu sama perusahaannya kayak gimana, nanti kalian
apa ya, nggak akan khawatir walaupun lagi loss gitu kan. Oke, terus cara nabung sekuritasnya tadi, cara nabung sekuritas udah aku jelasin, sama Mia juga udah jelasin. Jadi mulai dari sekarang. Oke, Mia ada mau ditambahin? Udah sih gitu aja. Oke, teman-teman. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat buat kalian. Terus kalau misalnya kalian mau follow Falguri, Iya. Follow IG-nya @falgurisekuritas.bdg, follow IG aku juga @miahrr. follow Instagram aku juga Kakak Cita. Sudah pasti follow ya sih. Oke deh, kalau misalnya suka kalian like aja videonya. Kalau kalian masih ada yang ditanya-tanyain, boleh komentar aja di bawah. Siapa tahu nanti pertanyaan kalian kita bahas lagi mungkin suatu hari nanti. Ya, series kedua lah ya. Seri 2 mungkin jadi duanya, nanti kalian tinggal komen aja kalau misalnya masih ada pertanyaan. Terus kalau misalnya belum subscribe channel aku, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian dari kita, I'll see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.